Selamat pagi Jemaat GKI Samanhudi. Sekarang kita akan memasuki doa pagi pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita memasuki saat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur atas berkat dan juga anugerah yang boleh Kau berikan pada setiap kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, di Sabtu Sunyi ini, kami boleh menghayati dan kami juga boleh disapa oleh firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau boleh memimpin kami di dalam roh-Mu yang kudus, sehingga kami pun dipenuhi oleh firman-Mu yang hidup, dan kelak kami akan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau saja yang boleh memimpin, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada doa pagi ini firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang ke-27 ayat 57 sampai dengan 66. Saya akan membacakannya. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Ia membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Ketika itu perintahkanlah untuk menjaga kuburan itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Sabtu Sunyi ini kita diajak kembali untuk disapa oleh firman Tuhan mengenai peristiwa penguburan Yesus di dalam lubang batu. Kita dapat melihat bahwa peristiwa ini terjadi setelah Yesus mati di atas kayu salib. Kita yang sudah melewati Jumat Agung, kita tentu merasa berduka dan juga merasa sedih ketika Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, harus mati di atas kayu salib. Apa yang Yesus lakukan merupakan suatu ketaatan Yesus kepada Tuhan. Yesus mau melakukan perintah Tuhan. Yesus mau menyelesaikan apa yang Tuhan perintahkan kepada Yesus, yaitu untuk mati di atas kayu salib dan demi menebus manusia dari setiap dosa-dosanya. Tentunya saudara-saudara, dalam peristiwa kematian Yesus ini ada berbagai perspektif di dalam kalangan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Yesus bagi sang murid-muridnya, tentunya bagi sang murid-muridnya tentu mereka merasakan sangat sedih. Mereka merasakan kedukaan yang mendalam. Namun mereka tidak berhenti di situ saja, namun mereka masih mengingat akan janji Yesus yang akan bangkit pada hari ketiga. Bagi murid-murid Yesus, kedukaan yang terjadi tidak boleh larut begitu saja, karena mereka memiliki harapan di dalam Yesus,
bahwa Yesus akan kembali bangkit. Dia tidak mati lalu menghilang begitu saja. Dari peristiwa ini kita dapat melihat Yusuf Arimatea yang memiliki iman, yang seorang pengikut Yesus juga. Dia mau mengubur Yesus di tempat yang ia miliki. Namun di dalam satu sisi kita dapat melihat bahwa peristiwa kematian Yesus memberikan suatu kecemasan. Salah satunya adalah ahli Taurat, orang-orang yang tidak percaya akan Yesus. Memangnya kenapa sih kalau misalnya Yesus memang benar-benar bangkit pada hari ketiga, kenapa mereka harus cemas? Bukankah kalau misalnya Yesus bangkit berarti janji Tuhan terhadap Yesus yang akan bangkit ini merupakan suatu anugerah dan juga berkat bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, kita dapat melihat bahwa kedukaan ini yang terjadi pada orang-orang yang percaya dan juga orang-orang yang mengikut akan Tuhan Yesus memang betul-betul terjadi dalam kehidupannya. Tetapi kedukaan ini tidak membuat mereka cemas ataupun tidak membuat mereka takut. Tetapi di dalam kedukaan, di dalam Sabtu Sunyi ini kita diajak untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena dalam pengharapan kepada Tuhan sajalah kita dapat hidup, kita dapat menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sabtu Sunyi ini juga biasanya memiliki istilah Sabatum Sanctum, yaitu Sabtu Suci, di mana pada hari Sabtu ini merupakan peralihan dari kedukaan pada hari Jumat Agung, lalu juga memiliki peralihan menuju kepada Minggu yang penuh harapan dan juga Minggu sukacita karena Yesus akan bangkit. Saudara-saudara, dari firman Tuhan kali ini kita diajak untuk tidak larut dalam kedukaan, tetapi melewati firman Tuhan pada hari ini kita diajak untuk hidup penuh pengharapan hanya kepada Tuhan. Mungkin setiap kita juga mengalami apa yang dialami oleh murid Yesus. Kita mungkin mengalami kedukaan, kita mungkin juga mengalami kehilangan, kita mengalami kelemah tubuh, atau mungkin kita juga merasa kehilangan sesuatu yang kita miliki. Namun saudara-saudara, kehilangan, kedukaan, ataupun kelemahan yang kita alami bukanlah jalan akhir, bukanlah suatu hal yang dapat melemahkan pemikiran kita dan juga semangat kita. Namun dari peristiwa kedukaan yang dialami oleh murid-murid Yesus, kita diajak untuk kita terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Karena kedukaan itu pasti akan berlarut, layaknya seperti asap yang memang muncul, memang dirasakan, tapi akan segera hilang. Marilah saudara-saudara, kita terus berpengharapan kepada Tuhan, karena Yesus yang mati di atas kayu salib akan bangkit pada hari Paskah nanti. Yesus yang mungkin dicerca orang, yang dihina-hina orang, akan dimuliakan. Yesus yang dihina-hina orang akan dipuji-puji setinggi-tingginya karena Dia telah hidup. Marilah saudara-saudara, kita berpengharapan hanyalah pada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami nikmati dan kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya dalam Sabtu Sunyi ini Tuhan, kami dapat lebih menghayati perasaan dan juga kepergumulan yang kami alami. Memang kami hanyalah manusia yang lemah, kami mengalami kedukaan, kelemahan, dan juga lain-lainnya. Namun kami yakin dan percaya ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu saja kami yakin kami akan hidup. Hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan, kami akan disegarkan, kami akan mendapatkan semangat baru hanya oleh karena nama-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat menghadir dalam setiap kehidupan kami, memberikan semangat baru, dan juga merangkul kami di dalam setiap pergejolakan hidup kami.
Di dalam Sabtu sunyi ini ya Tuhan, kami mau menaruh harapan kami hanya ke dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Selamat menghayati Sabtu Sunyi. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.